didukung oleh pemirsa. Masih berbincang bagaimana caranya kita menikmati sarapan yang nikmat, ya, tapi sehat, ya. Dan bagaimana caranya sarapan yang tepat bisa mengurangi resiko terkena penyakit jantung dan juga stroke. Penting itu, Tantri. Penting juga, sepenting penggunaan teknologi, bagaimana bisa mengontrol darah supaya jadi sehat. Betul, teknologi laser bisa membantu kita untuk melengkapi usaha yang kita lakukan untuk menjaga kita supaya sehat. Intinya adalah darah tidak boleh kental, Mbak Lula, kan? Bener kan, Mbak Lula? Pegangannya ada darah, nggak boleh kental. Udah ada sistemnya dalam tubuh kita, tapi harus optimal pakai teknologi laser. Nah, kalau tarik lebih jauh nih ya, nih ingat ibu yang pertama tadi yang nanya ya. Dia tuh kan udah jelas banget, saya punya diabetes. Dan saya punya resiko jantung. Betul, bicara mengenai penyakit jantung dan stroke itu, sebetulnya ada penyakit-penyakit lain yang jadi dasar awalnya. Salah satunya nih yang nyumbang paling banyak juga adalah penyakit diabetes. Jadi jantung dan stroke itu bisa dibilang komplikasi dari diabetes ya, Mbak? Betul, ya. Jadi pada dasarnya si gula yang tinggi di dalam darah itu, waktu dia lewatin pembuluh darah, dia rusak semua pembuluh darahnya. Waktu pembuluh darahnya rusak, darahnya udah pasti lebih kental juga dong karena gulanya lebih tinggi dengan sendirinya. Kemungkinan jadi dia akan menyumbat salah satu tempat tuh jadi tinggi sekali dengan orang-orang yang diabetes ini. Karena itu gula darah itu harusnya dipakai nih sebetulnya buat tenaga. Jadi energi, betul. Tapi kalau orang yang diabetes itu kan ceritanya beda. Dia makan banyak, gulanya tinggi di darah, tapi nggak bisa dia bakar. Sebenarnya kalau ditanya-tanya kalau orang-orang yang gulanya tinggi, misalkan atau kolesterolnya tinggi, sebetulnya kita nggak boleh ya ada gula sama kolesterol. Salah. Butuh kita kolesterol sama gula. Kita butuh dua-duanya sebagai nih ya bahan bakar untuk bikin energi. Tapi sekarang kalau misalkan nggak bisa dibakar, itu bahan bakarnya pakai muter-muter aja, itu yang ngerusak pada dasarnya. Teknologi laser akan membantu juga nih Kang Ronald. Teknologi laser itu akan bantu apa sih? Ya, teknologi laser itu akan membuat yang namanya mitokondria, bagian dari sel tubuh kita nih ya, yang kerjanya bikin energi. Nah, terus bahan bakunya dari mana sebetulnya? Dia ambil dari kolesterol dan dari gula. Jadi gulanya nanti akan dibakar, kolesterolnya akan dibakar, dapatnya energi. Yang ngerjain siapa? Mitokondria. Mitokondrianya ini kemudian dibikin lebih aktif sama teknologi laser. Jadi nanti gulanya turun, kolesterolnya turun, tenaganya yang naik. Itu yang kita butuhkan sebetulnya. Nah, ini kan banyak yang suka nanya gitu, Kang Ronald katanya dari pagi sampai malam kerjaan banyak kok bisa tetap bertenaga gitu kan ya? Ya karena saya pakai teknologi laser pagi-pagi dan malam-malam gitu. Yang pagi-pagi itu kerasa seharian kayaknya energi itu nggak habis. Nggak ada capeknya. Ini juga yang menjawab semua orang yang kena diabetes yang rasanya nggak punya tenaga. Kenapa? Gulanya nggak dibakar, dibawa muter-muter aja nih ke seluruh tubuh. Padahal kalau dia bakar, sebetulnya dapat energi. Yang bakar apa? Itu mitokondria yang tadi. Kalau ngomongin soal sarapan, kan kita lagi ngomongin sarapan ya. Saya selalu keingat orang tua saya. Ibu saya itu selalu rewel sama ayah karena kan punya tekanan darah tinggi. Nah, jadi makanan tuh bener-bener diawasi banget nih sama mama nih gitu kan ya. Dan ini teknologi laser juga bisa membantu buat itu dong. Hebatnya dengan yang namanya tekanan darah tinggi. Nah, gini, kita kan pada dasarnya umur nambah terus. Dengan umur yang bertambah itu pembuluh darah kita jadi lebih kaku. Yang tadinya lentur, nggak lentur lagi nih sekarang. Apalagi kalau misalkan, makannya pengawetnya tinggi, garamnya tinggi, wah ceritanya tambah panjang. Sebetulnya ada sistem dalam tubuh kita juga yang akan mengeluarkan yang namanya zat yang namanya nitric oxide. Nitric oxide ini ada di dalam tubuh kita, tapi kadang-kadang keluarnya kurang. Teknologi laser akan membuat tubuh mengeluarkan lebih banyak nitric oxide. Supaya apa? Pembuluh darah yang tadinya kaku lebih lentur lagi dia. Kemudian lebih lebar, tekanan darah kita bisa turun. Kenapa Kang Ronald pakainya malam? Karena tekanan darah biasanya paling tinggi waktu kita bangun pagi-pagi. Jadi kita pakai di atas nih, di pas mau tidur nih, malam-malamnya supaya apa? Kita jaga modal pas tidurnya jangan tinggi-tinggi. Waktu dia naik pun ya nggak masalah, dalam masih standar yang batas normal. Dan ibu saya selalu bilang bahwa sebetulnya menyenangkan menggunakan teknologi laser kan kecil. Bisa dipakai sambil ngapain aja, sambil masak dipakai. Ayah saya pakai sambil nyetir. Dan yang paling ayah saya bilang bahwa ini ternyata bisa bareng sama obat, karena kan tekanan darah tinggi itu kan obat nggak boleh lepas. Diabetes juga banyak yang pakai obat. Jadi banyak sekali penyakit yang memang harus berteman mesra dengan obat. Nah, hebatnya ini alat kesehatan yang satu ini nih bagusnya adalah dia barengan. Alat kesehatan yang benar harusnya dia bisa berdampingan. Dia itu akan membantu terapi kita yang sebelumnya sudah kita jalani. Jadi malah sebetulnya nih ya,
obatnya diminumnya belakangan, pakai teknologi laser dulu. Kenapa? Supaya aliran darahnya lancar, baru kemudian obatnya masuk, distribusinya rapih ke seluruh tubuh. Kebayangkan jadinya ya? Jadi bisa barengan. Oh bisa, nggak usah takut. Tapi harapan kita sih nanti obatnya bisa berkurang. Ya, itu harapan kita semua tentunya. Iya, karena kadang-kadang juga gitu ya. Kita sudah menata semuanya gitu loh Mbak Lula, makannya, obatnya, tidurnya. Tapi kan kadang-kadang juga merasa apalagi ya? Cukup nggak sih yang kita lakukan ini? Kita harus lakuin apa lagi sih? Teknologi lah di sini perannya ya. Teknologi pegangannya di sana. Plus check up kali yang teratur ya. Supaya kita ngerti juga teknologi yang kita kerjakan ini hasilnya bagus. Nah, alat kesehatan yang benar pasti nanti hasilnya bisa kelihatan. Awal kita pakai sama nanti setelah kita pakai, oh seperti ini. Ayo dicoba, kenapa tidak? Begitu kan. Satu, dipakainya mudah. Yang kedua, dipakainya rame-rame loh kan. Sekeluarga bisa pakai gantian. Bisa gantian. Betul-betul investasi kesehatan yang dan yang paling penting adalah manfaatnya. Iya. Manfaatnya ketika darah kita dalam kualitas terbaik, penyakit-penyakit yang mematikan tadi, jantung, stroke dan lain sebagainya, bisa kita agak jauh-jauh deh Anda deh gitu ya. Bukan cuma mematikan sebetulnya, yang lebih menyeramkan lagi adalah dia bikin seluruh keluarga ikutan sakit. Betul nggak? Iya, satu orang yang kena gitu ya, kebayang semua ikutan bermasalah. Betul. Belum lagi kalau kepala keluarga yang kena, wah ceritanya lebih panjang lagi. Apalagi musim pandemi seperti ini ya. Ya. Yuk pemirsa, kita lakukan apa yang sudah kita perbincangkan hari ini. Apa aja tadi kita mulai? Kita mulai dari pagi hari. Sarapannya dulu. Gimana sarapannya itu menentukan seharian. Mulai besok sarapannya yang sehat ya pemirsa ya. Terus kegiatannya. Ya, aktivitas fisik jangan lupa harus rutin. Tidurnya, istirahatnya, ya, manajemen stresnya dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser, ya. Caranya gampang menggunakannya dan mendapatkannya juga mudah. Ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi di layar kaca Anda. Juga Anda bisa menghubungi websitenya resmi ya dari Gogomall dan juga bisa melihat di official store-nya Gogomall yang ada di marketplace online terkemuka di Indonesia. Terima kasih ya Mbak Lula. Terima kasih Mbak Lula. Makanya kalau investasi kesehatan suka lupa. Jangan dong. Makanya kita mulai sekarang yuk. Kita ketemu lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Apa aja sih cara yang tepat untuk memulai pagi hari dengan sarapan yang sehat supaya terhindar dari penyakit jantung dan juga stroke? Iya, jadi pemirsa jangan pernah anggap remeh sarapan. Sarapan yang tepat bisa membuat kita terhindar atau mengurangi resiko terkena penyakit jantung dan juga stroke. Mbak Lula, betul. Tadi kamu diajarin ya, pemirsa juga mungkin mau mulai hari ini ngikutin nih ya, bahwa sarapannya itu bisa enak tapi tetap sehat. Avocado egg sandwich. Atau oatmeal yang dibikin malam harinya pagi-pagi tinggal makan. Simple, tapi tetap enak dan juga sehat. Tapi jujur, kita orang Indonesia sukanya nasi. Kalau mau sarapan, tetap nasi gimana? Oke, ada juga kok yang nasi buat semua ya, barangkali ya pencinta nasi. Saya juga, kita lihat. Ada satu lagi nih pilihan yang kayaknya enak banget, tapi tetap sehat. Jauh-jauh dari penyakit jantung dan stroke. Apa itu? Ini dia kita lihat ya. Jadi kalau ada satu porsi gitu ya, kita lihat. Separohnya buat jatahnya sayur. Setengah porsi piring kita harus sayuran. Sayur, oke. Terus dari yang setengah sisanya, setengahnya itu nasi. Boleh kok nasinya di sini. Boleh nasinya beras putih ya deh, ya nggak apa-apa deh sekali, ya nggak apa-apa ya. Beras merah, beras hitam. Itu lebih baik. Digoreng, nggak usah digoreng. Biarin aja di situ. Tambahannya nanti ada seperempatnya protein. Jadi lebih daripada nasi putih lebih baik nasi merah atau nasi hitam ya. Jadi gini, serat yang ada di sayur, serat yang ada di nasi merah itu kan ngebantu sebetulnya. Gulanya itu nggak akan terlalu banyak diserap. Ini buat ibu yang pertama tadi nih ya, yang barangkali punya diabetes. Orang yang diabetes itu dia juga punya resiko loh untuk jantung. Jadinya hati-hati nih sebetulnya nih. Kita sekarang bicara mengenai sehat buat sehat semua. Bukan cuma buat diabetesnya, buat jantung juga, buat stroke juga. Nah, bicara mengenai protein, proteinnya jangan digoreng. Kan yang paling gampang tuh ibu-ibu goreng aja deh pakai
pakai tepung goreng, Apa dong? Dipepes? Bisa dipepes, bisa dikukus, bisa ditim, di grill boleh? Grill atau dipanggang, itu juga sedap. Yang kita makan adalah proteinnya, lemaknya nggak usah. Lemaknya dapat dari yang lain, udah cukup kok sebetulnya. Ini makanan bisa enak, tinggal ngolahnya aja gimana. Bumbu kan boleh, nggak masalah. Anggap nih ya, makan kita mau berubah. Kita mau sarapan paginya yang sehat. Iya, Terus juga istirahat cukup, olahraga teratur, stres juga dikelola dengan baik, ya. Lalu kalau misalnya semua sudah dilakukan, tapi ya kadang-kadang kan suka ada miss-nya gitu Mbak Lula. Betul. Atau ada cheating-nya deh gitu. Nah, gini, buat jagain supaya kemudian gitu ya pola hidup sehat itu bisa hasilnya optimal, tambahin lagi satu lagi, masukin teknologi dalam hidup kita. Teknologi ini yang paling sekarang nih yang lagi disebut-sebut itu adalah teknologi laser sebetulnya. Sudah lama dipakai, mula-mula sih untuk kecantikan, ya dia berkembangnya untuk kecantikan. Tapi belakangan untuk pain management, untuk macam-macam lagi yang lain. Dan yang paling penting sebetulnya berhubungan sama kesehatan darah. Gimana darah kita tuh mesti sehat, kolesterolnya jangan tinggi-tinggi, gulanya nggak usah banyak-banyak, supaya jantung kita sehat, otak kita sehat, jauh dari stroke dan serangan jantung. Dan makanan kaitannya erat sama darah kita ya? Oh, sangat. Karena kan nanti yang ngomong yang namanya makanan semua diputerkan ke seluruh tubuh, dibawa. Nah, waktu dia dibawa itu kan pakai darah. Nah, sekarang kalau yang dibawanya itu kebanyakan, penumpang gelapnya juga banyak banget, terus gimana? Ngerusak semua yang dilewati. Gula tuh juara ya. Tapi pada dasarnya juga hati-hati dengan darah yang kental. Nah, kita jaga nih supaya darah kita nggak kental. Gimana caranya? Teknologi laser main di sana. Saya punya satu video yang barangkali bisa ngebayangin, oh kayak gini ya. Yang namanya tubuh kita tuh saking pinternya, dia tuh udah punya fungsi semua macam-macam ya. Ada satu sistem yang memang menjaga supaya darah kita nggak boleh kental. Jadi darah itu ada keping-keping darah yang biasanya dia pengen nempel-nempel. Namanya trombosit. Nah, dijaga tuh supaya jangan nempel-nempel. Dia menghambat agregasi trombosit. Ada satu lagi yang memang tubuh kita juga punya nih caranya. Gimana kalau ada yang gumpalan darah, dipecahkan, diuraikan. Namanya fibrinolisis. Nah, trombus ini termasuk nih, udah ngegumpal gini harusnya dipecahkan. Cuma kadang-kadang ya fungsi kita ini udah berkurang. Teknologi laser akan membantu supaya kemudian fungsi ini bekerja lebih optimal lagi. Jadi kalau ada trombus, ada yang mau mulai menggumpal, dipecahkan gitu ya? Dipecah, diuraikan, fibrinolisis namanya sistemnya ini ya. Ingat, kalau sampai ada sumbatan, berarti ada gumpalan di sana. Sumbatannya di jantung, kejadiannya serangan jantung. Sumbatannya di pembuluh darah otak, kejadiannya adalah stroke. Jadi semua ceritanya sama. Pembuluh darah kita dan aliran darah kita harusnya lancar. Sama satu lagi Mbak Lula, biasanya kan gaya sarapan orang tua diikuti anak-anaknya tuh. Betul. Gaya hidup, satu keluarga sama. Gaya hidup itu menular. Jadi ceritanya satu bermasalah dengan kekentalan darah, satu keluarga bermasalah sebetulnya. Jadi dari sekarang nih pola hidupnya dirapihkan. Yuk gunakan teknologi. Kita jaga supaya yang namanya jantung kita tetap sehat, otak kita tetap sehat, jauh dari serangan jantung dan stroke. Pakai teknologi yang jelas, teknologi laser tadi. Teknologi laser bisa dipakai sekeluarga berarti kan? Sekeluarga bisa digunakan. Kan pada dasarnya salahnya bareng-bareng. Yuk rapihinnya juga bareng-bareng nih gitu. Tapi berarti kalau tadi kan ngomonginnya kalau udah ada penyakit dan lain sebagainya kan ngeri gitu ya Mbak. Tapi sebenarnya kan mencegah juga lebih baik kan ya? Mencegah lebih baik. Satu nih ya, orang yang sudah sakit mencegah supaya nggak kena lagi pun penting. Jadi orang-orang yang pernah kena serangan jantung, pernah kena stroke, walaupun sekarang udah sehat lagi, tetap jaga-jaga karena resikonya lebih tinggi loh daripada orang-orang yang mencegah dari awal. Intinya sekarang mencegah supaya tidak terjadi lagi. Gimana caranya jantung kita sehat terus, pembuluh darah kita dimanapun juga sehat, termasuk yang di otak. Pemirsa, jadi kita sepakat ya, untuk hidup sehat itu memang harus ada usaha. Pasti. Dan nggak susah kok, asal mau ya. Yang pertama, makannya, sarapannya dijaga. Tadi udah diajarin caranya sama Mbak Lula. Tidurnya cukup, aktivitas olahraganya juga harus rutin. Stresnya gimana tuh? Stres juga harus dikelola dengan baik dan lengkapi dengan teknologi laser. Ingat ya, itu bisa membantu kita untuk mengurangi risiko terkena jantung dan juga stroke. Nah, mungkin masih ada yang banyak penasaran bagaimana teknologi laser ini bisa membantu Anda mencegah penyakit jantung dan juga stroke. Ini teknologi khusus untuk darah. Kita lihat sama-sama. Didukung oleh Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami, saya Ronald juga Tantri di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Kalau hidupnya sehat berarti harus tahu dong
gaya hidup seperti apa yang kemudian dijalani setiap harinya. Oh iya dong. Karena banyak penyakit-penyakit berat seperti misalnya jantung atau stroke itu berawal dari apa yang kita makan. Jadi kita tanya dulu ya Kak Ronald, makannya apa sih hari ini coba? Sarapannya? Sarapannya lontong sayur. Oke, pintar. Tanya balik dong. Kamu apa? Nasi goreng. Nasi gorengnya pakai apa aja? Nggak mungkin nanya nasi goreng Pakai aja. telur ceplok, pakai kerupuk, pakai sambal. Kira-kira gimana ya? Pakai mie lagi nggak? Iya bener. Tuh kan? Kok tahu sih? Ada yang ngeliatin kita nggak enak deh matanya. Tajam sekali melihat ada Mbak Lula. Salah ya? Mbak Lula apa kabar? Nah, alhamdulillah baik. Emang ada yang salah dengan sarapan kami, Mbak? Nggak salah sih, malah keseringan ketemunya kayak gitu, tapi nggak sehat aja. Dapat salam dari penyakit jantung dan stroke ya. Ya, Mbak kan cuma sarapan, Loh, Mbak. tapi sarapan tiap hari kan? Iya sih. Iya. Nah, kalau nggak begitu ngambilnya yang nasi uduk pakai bihun goreng juga, betul nggak sih? Iya sih. Terus jadi karbo tinggi, Aduh, gula aduh. tinggi, lemak karena digoreng-goreng semua, belum pengawetnya dong, yang pakai sosis lah, yang pakai nugget lah. Jadi kumpulin terus, sayangnya nih penyakit yang kita kumpulin kadang-kadang belum ada gejalanya, tahu-tahu di ujung sana penyakit jantung dapat salam sama stroke ya, mau gimana lagi Waduh, tuh? padahal baru sarapan aja loh Baru pemirsa. sarapan. Tapi ini kayaknya nyambung nih sama ada pemirsa yang mengirimi video kepada kami tentang pertanyaan kesehatan ini. Cirinati, umur saya 68. Saya punya penyakit diabetes berisiko jantung. Sarapan saya pagi yang paling bagus apa ya? Oh, sarapan Tentang paginya. sarapan. Saya pernah dengar pepatah bahwa breakfast is the most important meal of the day. Betul, Mbak Lula? Betul, dia punya diabetes. Terusnya sudah tahu nih ada resiko jantung juga. Ya. Pertanyaannya sarapan, kenapa? Karena sarapan itu adalah waktu makan yang paling penting kan? Yes. Kalau mau sehat, mulai dari sarapan dulu. Gimana caranya kemudian berteman dengan jantung kita, sarapannya juga gampang, mudah gitu ya, cepat dikerjakan, Iya. tapinya memang sehat. Kita mulai barangkali ada beberapa pilihan sarapan yang kayaknya ibu juga bisa pilih ya. Ini kita mulai. Ini pilihan buat orang-orang yang suka roti plus ibu yang tadi ya. Kita mulai ya Bu ya. Pertama ngambilnya itu adalah roti gandum, kemudian dibakar. Ya, kenapa dibakar? Udah pasti dong nggak ketemu goreng-goreng, nggak ketemu minyak-minyak, Iya. dan dia dapat crunchy-nya. Iya, Orang betul. yang suka crunchy itu Betul, kebayangnya harus digoreng, nggak mesti digoreng loh sebetulnya. Kemudian langsung ada selada. Dapat ya kita sayurnya. Terus langsung masuknya avokado. Nah, ini yang paling menarik, Kenapa avokado. alpukat? Iya, kenapa alpukat ya? Satu, alpukat itu tinggi lemaknya, tapi lemak bagus. Terus kemudian apalagi? Tambahannya ada vitamin D, ada vitamin E. Dan dia itu seratnya juga tinggi, rasanya juga creamy, jadi rasanya juga enak. Balik lagi ya, pengen sehat tapi pengen enak dong, nggak mau kalau nggak enak sih, Iya, gitu iya. ya. Langsung masuk tadi ada garam, ada lada, Ada. dimasukkan semua. Tapi ada telur, Mbak Ada Lula. telur. Gimana tuh? Protein masuk di sana. Proteinnya ini jadi gini, kalau ibu udah diabetes, misalkan, kolesterolnya juga tinggi, ambil telur rebusnya itu, cuman yang putihnya Putihnya aja. Tapi kalau kolesterolnya oke-oke aja, boleh sama yang kuningnya juga. Oke. Jadi kita jagain semua nih sebetulnya buat apa sih? Buat kesehatan jantung, supaya jauh-jauh dari penyakit jantung sama stroke, tapi tetap enak sarapan kita. Itu dia. Kemudian tambahannya lagi apa sih? Oh, kita punya tambahan di sini kadang-kadang orang ngeliatnya, kok kalorinya tinggi banget ya? Kok kenapa fatnya tinggi banget? Satu, fat itu tidak selamanya lemak itu lemak jelek. Jadi kalau lemaknya lemak bagus, nggak masalah ya. Yang kedua, kolesterol kok sampai 185 itu karena yang kuningnya dihitung. Jadi kalau kuningnya kalau nggak dimasukkan, Lebih turun kurang lagi. lagi. Lebih kurang lagi. Tapi rasanya bisa mengenyangkan. Kenyang dong. Yang namanya roti, ketemu alpukat, ketemu telur Telur. pasti kenyang.
enak, kenyang, mudah, sehat, bersahabat dengan Nah, boleh dicoba tuh pemirsa avocado egg sandwich. Kalau misalnya nggak suka roti, ada apa lagi dong Mbak Lula? Oh, ada satu lagi yang modelnya nih buat teman-temannya Kang Ronald yang pagi-pagi tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, langsung harus lari gitu ya. Oh. Gimana cepet? Kita nyiapinnya malam. Pagi-pagi tinggal dimakan. Ini satu lagi ya, kita lihat ya. Kalau yang ini disiapinnya malam-malam Kang Ronald. Jadi nggak ada cerita bahwa nggak punya waktu. Pagi-pagi keluar dari kulkas ya, udah tinggal dihap ya. Kita mulai dari oat. Walaupun banyak yang bilang, tapi saya nggak terlalu ngerti sih gimana tuh cara bikin oat. Oat nggak harus mahal loh, nggak harus yang merek tetet, nggak perlu. Pokoknya oat yang kiloan juga boleh aja. Si oatnya ini pertama kali dia itu memang satu karbohidratnya itu memang kompleks. Jadinya akan nahan waktu lebih lama nih kenyangnya di tubuh kita. Udah gitu juga bagus buat yang diabetes nih, jawab ibu yang pertama tadi ya. Bu, ini bisa pegangan ya Bu ya selain yang tadi. Kemudian tambahannya seratnya juga tinggi. Balik lagi membantu kita. Membantu juga kerja jantung kita. Untuk oat ini buat yang kolesterolnya tinggi juga bantu loh buat nurunin kolesterol. Dia ngikat yang tidak asik di dalam tubuh kita. Jadi ada tambahannya tadi apa? Oh, susu, terus ada madu. Susunya terserah silahkan, mau susu sapi, kalau nggak kuat susu almond, susu soya. Buat termasuk juga yang mau dikurangin nih, sayang dapat nanti kolesterol dari susu misalkan, ambil susu yang model almond atau soya. Jadi nggak ada alasan ya. Atau ngambil yogurt juga bisa. Kalau emang suka yogurt silahkan. Nah, serunya di sini kan tadi dikatakan masukin pisang sama stroberi. Itu suka-suka kita, mau masukin pepaya ya boleh. Buah kesukaan kita aja apa ya? Termasuk juga, saya punya diabetes tadi ibu yang tadi ya. Saya kalau madu gimana? Ibu nggak usah pakai madu deh Bu, bilang kali ya. Kan dari buah aja udah cukup. Manis. Atau kalau misalkan saya masukin gula tertentu barangkali ya yang khusus buat diabetes ya boleh juga, nggak masalah. Yang penting sekarang kita mengejar supaya kemudian rasanya enak, tapi sehat buat tubuh kita, termasuk buat jantung kita. Ini sebutlah aku beralasan ya Mbak Lula ya. Tapi aku tuh Kamu tuh mau ngeles apa lagi? Nggak gini, aku tuh tipikal orang Indonesia banget gitu. Jadi alasannya adalah kalau misalnya sarapan pagi tuh mesti nasi gitu loh Mbak Lula. Roti tadi udah oke, bisa lah. Ini tadi oatmeal oke lah. Tapi kenyang nggak ya? Pengennya nasi, di otaknya tuh nasi aja gitu loh. Yuk kita ngomongin nasi kalau begitu ya. Nanti dulu ya Mbak Lula. Pemirsa juga pasti banyak yang kayak Tantri ya. Karena aku sarapannya harus nasi. Mungkin Mbak Lula punya tips bagaimana sarapan nasi, tapi enak, tapi tetap sehat. Nah, seperti apa? Setelah bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat.